Halo friend, kali ini Pak Imin akan membahas alur film yang recommended pokoknya. Disarankan pakai headset kalau nonton film ini. Langsung aja ke alur cerita film. Ada seorang pria yang bernama Dylan dan seorang wanita yang tidak bernama Melia, tapi bernama Jamie. Di sini mereka sedang saling menelpon kekasihnya untuk janjian bertemu. Namun karena pasangan mereka telat untuk datang, akhirnya mereka saling bertengkar dengan kekasih mereka masing-masing. Lalu mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka masing-masing. Dylan sendiri bekerja sebagai penata artistik sebuah blog, ingin menata karir. Dylan kemudian memutuskan pindah ke New York. Sedangkan Jamie yang ternyata bekerja sebagai perekrut pekerja, dengan tergesa-gesa dia menjemput Dylan di bandara yang akan menghadiri interview di perusahaan majalah. Disinilah awal mula mereka berkenalan. Dylan tampak heran dengan cara unik Jamie yang menjemput kliennya. Setelah menjemput Dylan, akhirnya mereka pun berpisah di kantor tersebut. Kemudian Dylan melakukan interview sampai malam hari. Dan ternyata Jamie masih menunggu Dylan hingga selesai interview. Setelah itu, Jamie mengajak Dylan jalan-jalan untuk melihat kota New York. Di sini Jamie mengajak Dylan ke atas sebuah gedung untuk melihat keindahan kota New York dari ketinggian. Kemudian Jamie mengajak Dylan ke pusat kota New York. Esoknya, Dylan kembali ke LA untuk melakukan perpisahan dengan teman-teman kantornya yang lama. Setelah itu dia kembali lagi ke New York. Kemudian Dylan langsung menuju ke kosnya. Esoknya Dylan memperkenalkan diri kepada teman-teman barunya di kantor sebagai penata artistik. Setelah itu Dylan berkenalan dengan Tommy yang merupakan seorang editor olahraga. Siangnya Jamie menemui Dylan untuk menandatangani kontrak selama 1 tahun. Setelah itu, dengan basa-basi, Dylan menanyakan tempat makan yang enak kepada Jamie. Mereka pun akhirnya makan siang bersama di sebuah resto. Di sini Dylan curhat tentang mantan kekasihnya yang sampai sekarang masih saja menghubunginya. Selesai makan, Jamie mengundang Dylan untuk datang ke rumahnya bertemu dengan teman-teman baru. Keesokan harinya, Dylan pun memenuhi undangan Jamie. Di sana Dylan dikenalkan dengan teman-teman Jamie. Mereka semua happy-happy menghabiskan waktu. Dylan dan Jamie saling mengusili satu sama lain dengan menggambar wajah masing-masing saat ketiduran. Suatu malam, Dylan dan Jamie sedang nonton sebuah film. Di sana Jamie mengatakan dirinya menginginkan kehidupan yang happy ending seperti di film. Hingga pada akhirnya, pembicaraan mereka mengarah pada perlendiran. Tanpa basa-basi, Jamie pun langsung mengajak Dylan untuk adu mekanik. Sebelum berzinah, mereka sepakat bahwa tidak ada perasaan apapun selain hanya teman. Lalu mereka pun mabar dengan sangat brutal. Keesokan harinya, Jamie dan Dylan berjalan di suatu taman. Mereka lalu membicarakan kejadian tadi malam. Mereka memastikan bahwa itu terjadi hanya dalam pertemanan. Setelah itu, siang harinya mereka pun kembali adu mekanik di rumah Jamie. Hari-hari mereka lalui dengan berzina melepaskan hasrat yang tak terbendung. Sampai di suatu hari, mereka kegep oleh ibunya Jamie yang datang secara tiba-tiba. Saat melihat live show itu, ibu Jamie malah menyuruh mereka untuk menyelesaikan mabar mereka. Namun, Jamie mengatakan pada Dylan untuk segera pulang. Pagi harinya Dylan sedang berolahraga dengan teman kantornya termasuk Tommy. Di sini Tommy bertanya pada Dylan terkait hubungannya dengan Jamie. Kemudian Dylan menjelaskan bahwa hubungan mereka adalah sebatas teman tapi ngasih jatah. Waktu mendengar cerita tersebut, Tommy mengingatkan kalau TTM tidaklah akan berhasil. Tommy pun pergi dengan cara melompati pagar pembatas dan turun ke laut. Dengan heran, Dylan pun menghampiri Tommy dan melihatnya yang ternyata Tommy pulang dengan kapal boot. Di sisi lain, Jamie curhat dengan ibunya. Dan ibunya pun bertanya pada Jamie mengapa melakukan TTM dengan Dylan. Lantas, ibunya mengajak Jamie ke rumah temannya yang akan dipinjamkan selama liburan. Mereka akan menghabiskan waktu bersama berdua. Di lain waktu, Jamie bertemu kembali dengan Dylan dan membicarakan bahwa dirinya ingin berpacaran lagi. Mereka kemudian berjalan-jalan di taman kota. Jamie menanyakan tentang tipe wanita yang disukai Dylan. Dan Dylan menjawab kalau dia tidak memiliki kriteria khusus untuk seorang wanita. Melihat ada seorang wanita sendirian, Dylan menghampiri wanita tersebut dan mereka berkenalan. Ternyata wanita itu sudah menikah. Kini giliran Jamie untuk mencoba mendekati seorang pria yang dipilihnya. Jamie pun mendekati pria tersebut dan mereka berkenalan. Pada akhirnya, Jamie janjian akan ngedate dengan pria yang bernama Parker. Saat ngedate pertama kali, terlihat Jamie dan Parker begitu canggung dengan candaan yang garing. Mereka pun akhirnya semakin sering ngedate untuk saling mengetahui pribadi masing-masing. Suatu hari, Dylan ajak Jamie untuk mengetahui hubungannya dengan Parker. Saat itu, Tommy mengajak Dylan untuk happy-happy. Awalnya, Dylan menolak dan tak lama kemudian, Jamie membalas chat Dylan. Jamie mengirimkan foto ngedate-nya bersama Parker. Melihat foto tersebut, Dylan terlihat cemburu dan akhirnya Dylan menerima ajakan Tommy.
Setelah ngedate kelima kali, Jamie akhirnya memberi jatah pada Parker di sofa rumahnya. Sedangkan Dylan yang sudah bersama wanita lain merasa tak nyaman dengan wanita itu. Sampai akhirnya, Annie yang merupakan kakak Dylan menelpon. Dia menanyakan kabarnya lalu mengajak Dylan untuk mudik. Esok harinya, Dylan menelpon Jamie untuk membicarakan tentang pekerjaannya. Tak mau membangunkan Parker yang masih tidur, Jamie lalu keluar untuk berbicara dengan Dylan. Di saat Jamie sedang membeli kopi, terlihat Parker sedang keluar dari rumah. Lalu, Jamie menghampiri Parker. Di sini Parker mengatakan pada Jamie bahwa dirinya bukanlah pria idaman yang diharapkan Jamie. Mendengar hal itu, Jamie pun merasa sakit hati, dan akhirnya mereka pun bubar. Setelah kejadian itu, Jamie curhat dengan Dylan atas apa yang dialaminya dengan Parker. Dylan mendengarkan sambil menyiapkan barang-barangnya untuk mudik. Kemudian Dylan menyarankan Jamie untuk bersenang-senang dengan ibunya, menghabiskan waktu bersama. Namun setelah pulang ke rumah, Jamie mendapatkan surat dari ibunya bahwa dia pergi bersama pacarnya. Jamie pun langsung mengabari Dylan. Dia cerita bahwa dia tidak jadi liburan bersama ibunya. Waktu mengetahui hal itu, Dylan pun mengajak Jamie ikut bersamanya ke LA. Jamie pun menerima ajakan Dylan. Saat tiba di rumah Dylan, di sini Jamie kaget dengan rumah Dylan yang ternyata belakang rumahnya langsung menuju ke pantai. Tak lama kemudian, Jamie berkenalan dengan keluarga Dylan. Setelah itu, Dylan mengajak Jamie untuk menghabiskan waktu di pantai. Di malam harinya, Jamie mengobrol dengan Annie. Mereka membicarakan semua tentang masa kecil Dylan sambil melihat foto album. Kemudian Dylan datang dan mengatakan pada Jamie agar jangan percaya pada perkataan kakaknya. Dylan lalu pergi ke kamarnya untuk tidur. Selang beberapa waktu bukannya tidur, Dylan malah masuk ke kamar Jamie dan mengajaknya untuk berzina. Dengan alasan tadi Dylan melihat Jamie meregangkan lehernya. Dylan menganggap itu adalah kode dari Jamie. Mendengar hal itu, Jamie menjelaskan dia meregangkan lehernya karena sangat capek saat di pesawat. Meskipun begitu, mereka pun tetap saja melanjutkan adu mekanik dengan bergairah karena sudah kangen. Setelah ngetapoli, Dylan pun keluar dari kamar dengan hati-hati. Namun tanpa sengaja, kakaknya melihat Dylan keluar dari kamar Jamie. Dan hari pun berganti. Dylan mengajak Jamie pergi ke papan nama Hollywood. Di sana Jamie bertanya kenapa Dylan tak bercerita tentang keadaan keluarganya. Lalu Dylan menjelaskan bahwa dia tidak suka jika dikasihani oleh orang lain. Tak lama kemudian, mereka didatangi polisi dan menyuruh mereka untuk segera turun dari papan nama tersebut. Tanpa pikir panjang, Jamie pun langsung melompat dari papan nama. Namun tidak dengan Dylan, karena Dylan takut pada ketinggian. Kemudian mereka berdua pun masuk dalam berita. Sedangkan Dylan dibawa oleh polisi dengan dibungkus oleh aluminium foil. Sontak saja Annie langsung tertawa ketika melihat kejadian tersebut. Kemudian Annie menanyakan hubungannya dengan Jamie, karena dia tidak percaya kalau mereka hanyalah berteman. Dylan pun meyakinkan Annie bahwa mereka hanyalah berteman. Namun Dylan dan Annie tak mengetahui jika obrolan mereka didengar oleh Jamie yang saat itu sedang berada di ruangan tersebut sambil ngumpet. Dari obrolan itu, Jamie tersinggung dengan perkataan Dylan yang menyudutkan dirinya dan menjelekkan dirinya. Pada malam harinya, Jamie memutuskan untuk pulang ke New York. Sedangkan Dylan terheran dengan keputusan Jamie tersebut. Singkat cerita, Dylan kembali ke New York untuk melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Jamie sedang bersenang-senang dengan ibunya menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Dylan mencoba menghubungi Jamie. Namun lagi-lagi Dylan tak bisa menghubunginya. Di sini Dylan teringat waktu pertama kali dia datang ke New York. Saat dia diajak ke atas gedung, benar saja dugaan Dylan, Jamie sedang berada di sana. Dylan menanyakan kepada Jamie kenapa dia menghindarinya, dan pada akhirnya mereka malah bertengkar. Jamie dan Dylan menjalani hari-hari dengan sangat galau. Mereka sempat bertemu untuk masalah pekerjaan, tapi seakan orang yang tak pernah dekat sama sekali. Suatu hari ayah Dylan datang ke New York. Dylan pun menjemput ayahnya di bandara. Dylan lalu pergi makan bareng ayahnya di bandara. Di sini Dylan curhat tentang masalahnya dengan Jamie. Lalu Dylan diceramai oleh ayahnya. Setelah mendapatkan pencerahan, Dylan merencanakan untuk bertemu dengan Jamie. Karena padatnya kota New York, Dylan langsung kepikiran meminta bantuan kepada Tommy yang memiliki kapal boot. Suatu malam, terlihat Jamie yang sedang mencari ibunya. Karena mereka janjian untuk ketemuan. Ternyata Dylan dan ibu Jamie bekerja sama, yaitu untuk menghadirkan suasana seperti di film sesuai keinginan Jamie. Dylan akhirnya menyatakan perasaannya kepada Jamie, bahwa dia mencintai Jamie, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, kehidupan di mereka sangat-sangatlah liar. See you, jangan lupa subscribe dan lancar rezekinya, amin.